Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Prastanugraha, mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro tingkat 2016, membuat video ini sebagai sarana presentasi skripsi online untuk syarat ujian skripsi online. Skripsi yang saya kerjakan berjudul Pengembangan Lighting Control System for Smart Home berbasis Internet of Things dengan metode Object Oriented Analysis and Design. Latar belakang yang diambil dari judul penelitian tersebut adalah yang pertama, penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari yang diterapkan kepada smart home. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif penggunaan lampu dan peralatan listrik lainnya, seperti tagihan listrik yang membesar, memperpendek usia lampu, bahkan dapat menyebabkan kebakaran. Selanjutnya, monitoring dan controlling lampu secara real-time. Sistem tersebut dapat melakukan aktivitas pencahayaan dan juga dapat dilakukan secara otomatis ataupun manual. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian, yaitu bagaimana menerapkan lighting control system untuk rumah yang dapat memberikan monitoring dan controlling lampu. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengembangkan prototipe dari lighting control system for smart home. Yang kedua, mengembangkan web apps lighting control system for smart home sebagai sarana monitoring dan controlling. Kemudian, ruang lingkup atau batasan pada penelitian ini adalah: 1. Lighting Control System for Smart Home ini dibagi menjadi dua subsistem, yaitu Embedded System dan Web Apps sebagai media monitoring dan controlling. Yang kedua, alat dirangkai menggunakan Wemos D1 Mini sebagai microcontroller dan Raspberry Pi sebagai database lokal. Yang ketiga, hasil penerapan prototipe dari Lighting Control System for Smart Home berupa market rumah. Yang keempat, penerapan implementasi embedded system dibatasi ukuran dari jenis lampu dan jumlah lampu yang digunakan. Yang kelima, pengembangan web dilakukan dengan metode Ripple dengan menerapkan beberapa fase, yaitu genesis, requirement, analysis, design, implementation, dan testing. Untuk metode penelitian yang dilakukan pada skripsi ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, menentukan arsitektur sistem. Pada tahap ini didapatkan dua komponen, yaitu web apps dan perangkat embedded system. Tahap kedua, melakukan pengembangan alat yang terdiri dari perancangan alat dan menyusun algoritma. Tahap ketiga, melakukan implementasi alat yang terdiri dari merangkai alat sesuai perencanaan dan menyusun kode alat sesuai dengan algoritma yang dibuat. Tahap keempat, melakukan perencanaan pengembangan web apps terdiri dari fase genesis, requirement, dan design. Lalu tahap kelima, melakukan implementasi web apps, yaitu tahap untuk merealisasikan kode web serta menyusun konten tampilan web. Tahap keenam, melakukan pengujian web apps dengan black box testing. Dan yang terakhir adalah melakukan pengujian alat atau embedded system tersebut. Arsitektur dari alat lighting control system for smart home terdiri dari dua subsistem, yaitu web apps dan embedded system. Web apps akan menampilkan data dari database dan mengirimkan data ke database. Sedangkan embedded system akan mengirim data sensor ke database serta menerima data dari database. Pada tahap perencanaan dihasilkan beberapa artefak yang digunakan sebagai dasar pengembangan web. Salah satunya adalah use case yang berasal dari fase requirement. Use case untuk komponen web apps terdiri dari 11 butir untuk aktor atau pengguna yang merupakan satu-satunya aktor. 11 use case tersebut diantaranya adalah: user dapat melakukan login, user dapat melihat data terbaru, user dapat mengontrol data lampu, user dapat melihat histori data sensor dan histori data lampu, user dapat mengunduh histori data sensor dan histori data lampu, user dapat menghapus histori data sensor dan histori data lampu, user dapat mengubah password, dan yang terakhir user dapat logout. Pada proses perencanaan pengembangan alat, terdapat tiga fase yang dilakukan, yaitu melakukan perancangan market rumah dan perangkat keras lighting control system. Yang kedua, menyusun gambaran umum algoritma untuk alat. Dan yang ketiga, merencanakan pengujian. Pada perangkat keras lighting control system dibagi menjadi dua rangkaian. Rangkaian pertama tersusun dari Wemos D1 Mini sebagai microcontroller, mode sensor DHT11, sensor PIR, dan sensor cahaya. Yang kedua, tersusun dari Wemos D1 Mini sebagai microcontroller, modul relay yang terhubung langsung ke 10 lampu LED.
Berikut adalah hasil implementasi prototype lighting control system ketika semua lampu dinyalakan. Untuk implementasi web dihasilkan, web apps disusun menggunakan framework kode Igniter dengan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, database menggunakan MariaDB pada Raspberry Pi. Dan yang terakhir, antarmuka pengguna yang disusun sesuai sketsa yang dibuat. Masuk ke dalam demo web apps yang didemokan berdasarkan use case. Berikut merupakan halaman login user. Setelah login, ditampilkan halaman dashboard yang berisi 4 data sensor, yaitu suhu, kelembaban, cahaya, dan gerak. Di bawahnya terdapat grafik rata-rata suhu per hari. Dan di bawahnya lagi ada status ke-10 lampu. Pada halaman kontrol lampu, terdapat tombol untuk mengubah status lampu menjadi on atau off. Dan terdapat 3 tombol untuk mengubah status lampu terhadap sensor, cahaya, dan sensor gerak. Lalu berikutnya, ada halaman histori data sensor yang digolongkan berdasarkan modul sensor. Lalu, selanjutnya ada histori data lampu. Semua histori data lampu ataupun data sensor dapat di-download melalui tombol Export to Excel pada halaman. Dan selanjutnya, histori dapat dihapus dengan menekan tombol Clear Data Lampu ataupun pada Clear Data Sensor yang akan ditampilkan modal konfirmasi penghapusan. Selanjutnya, masuk ke halaman ubah password yang berisi isian password lama, password baru, dan konfirmasi password. Jika berhasil mengubah password, akan ditampilkan pesan berhasil mengubah password. Dan yang terakhir adalah melakukan logout dari web. Untuk melakukan controlling lampu, diperlukan akses halaman kontrol lampu terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba menyalakan seluruh lampu secara bergantian. Pertama, saya akan menyalakan lampu depan, lalu lampu tengah, dan yang ketiga lampu teras. Setelah itu saya akan mematikan ketiganya. Selanjutnya, saya akan menyalakan lampu kamar 1, lampu kamar 2, dan lampu kamar 3. Lalu setelah itu saya akan mematikan lampu ketiganya lagi. Selanjutnya, saya menyalakan lampu kamar mandi, lampu ruang tengah, dan lampu ruang tamu. Dan yang terakhir, saya menyalakan lampu teras belakang. Lalu saya mematikan keempatnya. Pada implementasi pertama, saya akan menghubungkan lampu depan, lampu teras, dan lampu tengah dengan sensor cahaya. Pada kondisi pertama, sekitar market dibuat menjadi minim cahaya agar sensor cahaya tidak mendeteksi adanya tingkat kecerahan cahaya yang tinggi. Lalu akan menyalakan ketiga lampu secara otomatis. Dinyalakan lampu yang diarahkan kepada sensor cahaya untuk seolah-olah menjadi siang hari dan memiliki tingkat kecerahan yang tinggi.
Jika sensor cahaya mendeteksi adanya tingkat cahaya yang redup, maka lampu akan menyala. Dan sebaliknya, jika sensor mendeteksi adanya tingkat cahaya yang terang, maka lampu akan mati. Ini merupakan salah satu fitur pada lighting control system for smart home yang merupakan fitur penyalaan lampu otomatis. Selanjutnya, saya akan menyalakan lampu kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Ya, menjadi terhubung dengan sensor gerak atau sensor PIR. Sensor gerak berfungsi sebagai trigger mematikan lampu. Jika sudah tidak terdeteksi adanya gerakan pada ruangan, lampu tersebut akan mati dengan sendirinya. Pada sensor cahaya maupun sensor gerak, data dari Wemos D1 Mini akan dikirim ke database tiap 5 menit sekali. Tapi karena adanya gap pemasukan data dari Wemos D1 Mini ke database, proses masuknya itu terjadi sekitar 3-5 menit, maka biasanya data akan masuk ke database setiap 8 menit sekali. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengembangan web apps pada Lighting Control System for Smart Home berhasil menggunakan metode OOAD yang memiliki arsitektur sistem berupa web apps sebagai media monitoring dan controlling serta embedded system yang berfungsi untuk pengoperasian perangkat sensor dan lampu. Yang kedua, dilakukan pengujian menggunakan black box testing pada web apps Lightning Control System dengan menghasilkan 34 test case yang diterima pada web apps. Yang ketiga, pengujian embedded system berlangsung selama 3 hari dengan total data yang dihasilkan oleh perangkat sensor sebanyak 509 record dengan interval waktu setiap data tersimpan ke database selama 8 menit sekali, dan total data yang dihasilkan untuk mengendalikan perangkat lampu sebanyak 220 record. Sekian video presentasi hasil skripsi saya. Melalui video ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.